Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Demianus Panindua dari kelas C semester 6, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan korupsi yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Korupsi atau tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru, dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia, tetapi korupsi sudah menjadi suatu fenomena di seluruh dunia. Korupsi merupakan perbuatan antisosial yang dikenal hampir di seluruh belahan dunia. Menurut Mokhtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Penguburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Saat digulirkan reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung. Namun kenyataannya, hingga detik ini, wujud tindakan pemberantas korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan tindakan korupsi terlihat semakin menyebar. Tidak saja terjadi di kalangan pusat, tetapi juga sampai pada tingkat daerah. Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, maka upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun kenyataannya, kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi sekarang ini dari 5 tahun terakhir bahkan sebelum-sebelumnya cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara yang biasa pula. Di sini saya juga akan menjelaskan dulu pengertian mengenai korupsi. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukanlah suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya corruptio, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, atau menyuap. Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, nyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang, waktu dan tenaga dari pihak lain. Baik itu berupa penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan politik di bawah kepentingan privat, dan pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasiaan
pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang derita publik ini. Berdasarkan uraian di atas, semua bersangkut paut dengan korupsi bukanlah suatu yang baru, bukanlah sesuatu yang bersih atau halal yang hendak tidak didalilkan dengan cara apapun. Cara dan bentuk korupsi dengan sendirinya akan berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi ditali temalikan dengan kehidupan budaya suatu bangsa. Itu sesuai dengan apa yang sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya, bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya. Artinya hampir di setiap masyarakat korupsi itu dilakukan, baik itu dari hal-hal kecil maupun sampai dengan hal-hal besar. Ciri-ciri korupsi, sebenarnya ada banyak ciri-ciri korupsi. Itu diantaranya, dalam korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan maupun penggelapan. Misalnya suatu pernyataan palsu tentang belanja perjalanan atau penggunaan uang secara tidak sah oleh bendahara dan lain-lainnya. Tentunya itu bukan dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan dengan sadar oleh beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Korupsi juga termasuk melibatkan keserbarahasiaan. Mengapa? Karena korupsi juga mempunyai hukumnya dan peraturan yang mengikat. Oleh karena itu, orang korupsi itu sendiri harus dirahasia, sehingga individu-individu yang berkuasa mereka pada lingkungan tidak diketahui apa yang mereka lakukan atau korupsi apa yang mereka lakukan. Kemudian korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selamanya berbentuk uang. Artinya korupsi itu sendiri tidak hanya dalam bentuk uang saja, bisa dalam bentuk barang, benda, atau apa saja. Mereka yang terlibat dalam korupsi selalu berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum. Seperti yang kita sudah ketahui, para pemerintah, orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam pemerintahan, ketika mereka melakukan korupsi, mereka seperti sudah menjadi budaya tadi, dan mereka ini berlindung di balik hukum. Mereka yang terlibat dalam korupsi juga, dan mereka menginginkan keputusan yang tegas, dan mereka juga mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Artinya mereka bukan orang-orang yang orang-orang biasa, tetapi mereka yang berintelek. Kemudian sebab-sebab korupsi. Korupsi yang terjadi itu banyak sebab. Di sini saya cuma melihat dari faktor dari dalam dan dari luar, itu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor dari dalam diri, yaitu sifat rakus. Itu merasa apa yang dimiliki mereka itu masih kurang. Ini yang sering terjadi. Tidak bersyukur dengan apa yang ada, itu menjadi kendala atau masalah. Walaupun gaji mereka dalam pemerintahan bisa dikatakan sudah melebihi batas, namun itu membuat mereka merasa masih kurang, akhirnya mereka melakukan korupsi. Kemudian sifat manusia yang serakah, hampir sama juga, kurangnya bersyukur, merasa apa yang memiliki masih kurang, akhirnya timbullah keserakahan dari dalam diri untuk melakukan korupsi.
nilai moral yang tidak kuat. Artinya nilai-nilai dasar, nilai yang baik, yang membedakan baik dan buruk, itu kurang ditanamkan atau dianggap sepele kan. Kemudian tidak bisa menahan diri ketika melihat uang yang banyak. Hampir sama dengan sifat yang serakah dan kurang puas dengan apa yang dimiliki. Itu ketika diberi kesempatan sedikit atau ada kesempatan sedikit langsung mengambil keputusan itu dengan melakukan korupsi. Kemudian faktor eksternal. Faktor pertama itu menurut saya faktor politik. Maksudnya sini adalah karena seperti yang kita ketahui bahwa politik sendiri itu juga berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya orang atau siapapun menggunakan apapun yang memiliki kekuasaan akan menggunakan berbagai cara. Bahkan mereka melakukan korupsi untuk mendapat kesenangan dan kepuasan. Faktor ekonomi ini juga menjadi faktor yang paling umum. Karena dilihat dari gaji atau pendapatan mereka dan tidak puas dengan apa gaji yang mereka miliki. Disitulah mereka melakukan korupsi. Di sisi lain juga karena faktor kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi juga menjadi faktor eksternal. Kemudian kelemahan pengajaran agama dan etika hampir sama tadi, faktor internal kurangnya tidak kuatnya nilai-nilai moral, itu kurangnya dasar mengenai pengajaran-pengajaran agama dan etika dalam menjadi seorang pemimpin. Tidak adanya hukum yang keras. Ini menjadi permasalahan utama. Hampir kenapa korupsi bisa dikatakan bahwa sudah menjadi budaya, artinya sudah menjadi turun-temurun. Dan faktor paling utama itulah hukum yang kurang keras, kurang tegas dalam memberantas korupsi. Hukum yang terlalu lembek. Kemudian kelangkaan lingkungan yang subur untuk berlaku. Artinya sudah dimulai dari hal-hal dalam masyarakat, mulai dari hal-hal kecil sudah lakukan korupsi. Kemudian di sini tema yang utama adalah bagaimana korupsi di NTT. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi Indonesia tidak lagi mengenai batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya memangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik dari sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena yang membudaya. Bagaimana dengan korupsi-korupsi yang terjadi di NTT? Yang saya angkat di sini ialah mengenai korupsi yang terjadi pada lembaga pejabat daerah atau pemimpin-pemimpin daerah di NTT. Sumbernya ialah dalam tempo.com mengatakan bahwa bupati dan wali kota memang menjadi raja-raja kecil di era otonomi daerah. Belakangan, banyak di antara mereka yang terpeleset kasus hukum, termasuk juga di Nusa Tenggara Timur. Ada 5 bupati tersangkut kasus korupsi yang sedang dan sudah ditangani kejaksaan. Kelimanya adalah Bupati Sabu Rajua
yang terkait kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah atau PLS tahun 2007 sebesar 77 miliar. Bupati Flores Timur Yosef Lagadoni Herin terkait kasus dugaan pungutan liar itu 1 juta per desa. Bupati Flores Timur telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di pengadilan Tipikor. Adapun juga Bupati Rotendao Lens Haning terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan. Bupati Timur Tengah Utara Raimundos Fernandes terkait kasus pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Bupati Sumba Barat Jubilate Pandango yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan 158 unit motor tahun 2011 senilai 3,2 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Mengihut Sinaga mengatakan sampai saat ini baru Bupati Sumba Barat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sedangkan bupati lainnya masih dalam proses penyidikan. Kami tidak punya target bupati mana selanjutnya akan ditetapkan sebagai tersangka, namun cukup bukti dan saksi maka akan kami tingkatkan kasus itu, katanya dalam Tempo.go Kupang. Dalam hal kasus di NTT sendiri sangat disayangkan para pemerintah yang seharusnya menggunakan wewenang dan kekuasaan mereka untuk mensejahterakan rakyat, namun salah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah begitu, siapa lagi di antara kita yang bersih dari korupsi? Budaya korupsi meminjam istilah mendiang Muhammad Hatta, mantan wakil presiden Republik Indonesia. Disadari atau tidak, telah berkomplikasi, artinya sudah menyatu dalam tubuh kita. Ia sudah cenderung mengarah ke tindak pemerasan atau penipuan. Kalau dulu semua bisa beres dengan uang pelicin, tapi sekarang sekali uang pelicin sudah dikeluarkan belum tentu semua urusan beres. Di dalam urusan hukum pun beberapa pencari keadilan mengaku kendati telah memberi sesuai kepada aparat, itu tak menjamin perkaranya bisa menang. Ibarat penyakit kanker, korupsi kita sudah sampai ke stadium ketiga. Mengapa? Karena pada stadium ini seorang koruptor telah menjadi korban koruptor lainnya. Dalam hal kanker pada stadium ketiga, salah satu jalan pasien harus diamputasi. Bila tak dibiarkan menyebabkan orang itu meninggal. Ibarat penyakit pula. Korupsi adalah penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Hampir berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, tim anti korupsi, Irjen, KPK, ICW, dan lain sebagainya. Itu pun korupsi tetap merajalela. Sungguh ironis sekali kita sudah merayakan kemerdekaan berkali-kali, tapi banyak juga warga negara yang kehilangan arti atau nilai dari kemerdekaan sendiri, itu karena mereka melakukan korupsi dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, dari pernyataan di juga ada suatu pertanyaan harus kita pertanyakan, yaitu bagaimana melepaskan masalah korupsi menuju kemerdekaan yang sejati untuk membangun negeri ini. Itu ya yang harus kita lakukan, yang harus kita buat sekarang ini untuk melihat bagaimana langkah apa dan bagaimana proses pengendalian kita terhadap korupsi yang terjadi.
Kemudian kita lihat sendiri motif apa sampai korupsi itu terjadi. Di sini saya mengambil ada 2 motif korupsi, yaitu korupsi karena kebutuhan atau dalam bahasa ilmiahnya corruption by need. Artinya korupsi karena kurang dan dengan apa yang dimiliki mereka merasa kurang, akhirnya dan mereka membutuhkan lebih banyak dalam hal ini uang, akhirnya mereka melakukan korupsi. Kemudian korupsi karena keserakahan atau korupsi by greed. Inilah korupsi yang paling banyak terjadi. Menurut saya pemerintah di NTT juga tidak bisa dikatakan mereka adalah orang-orang miskin, atau pemerintah daerah di NTT juga kita tidak bisa katakan mereka orang miskin. Hal itu kan dilihat dari harta yang dimiliki, bagaimana seorang calon atau seorang pemimpin sebelum mereka memimpin itu teknologi kampanye mereka membutuhkan begitu banyak biaya, begitu banyak uang, dan disitulah kita bisa dikatakan mereka memiliki segalanya. Namun karena keserakahan mereka, akhirnya mereka melakukan tindak korupsi. Entah itu kenapa korupsi itu mereka lakukan untuk menutupi kembali uang-uang yang sudah dipakai pada masa kampanye atau tidak, itu yang belum bisa saya katakan karena tidak mempunyai data mengenai hal itu. Kenapa korupsi akibat keserakahan atau kebutuhan itu bisa terjadi? Itu karena adanya niat dan kesempatan. Niat dari dalam diri melihat merasa kurang dengan apa yang dimiliki, dan juga adanya kesempatan ketika mereka merasa bahwa ada celah untuk mengambil, dan situlah mereka memanfaatkan. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli Lord Acton itu pada tahun 1834 sampai 1902, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang mengandung arti bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak. Nah, disitulah kita bisa diketahui orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki andil atau wewenang dalam pemerintahan pun mereka akan melakukan korupsi, karena mereka akan cenderung, dan ketika ada kesempatan mereka akan melakukan korupsi. Ketika ditanya lagi, mengapa masih banyak kepala daerah yang dibekuk atau dicokok atau ditangkap oleh KPK, padahal sebelumnya lembaga-lembaga anti korupsi sudah menangkap kepala daerah lainnya. Terkait dengan hal tersebut atau kegagalan dari KPK itu karena mereka tidak menciptakan adanya suatu tindak pidana korupsi atau shock terapi atau efek jerah bagi kepala-kepala daerah. Hal itu karena hukumnya masih lembek dan terlalu ringan, sehingga banyak mereka atau kepala daerah melakukan korupsi dan bahkan membudaya lah dalam kehidupan di Indonesia saat ini. Faktor-faktor yang menyebab atau modus kenapa kepala daerah sampai melakukan korupsi itu pertama dari monopoli kekuasaan. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca tentang monopoli kekuasaan, disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabatan daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
melalui suap dan gratifikasi. Yang kemudian direksi kebijakan juga dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa hak direksi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Artinya direksi dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan, sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu. Apa yang menjadi target itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu aturan-aturan yang tersedia. Masalah kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas. Padahal diskresi itu sangat terbatas. Dia hanya bisa diberi ruang ketika tidak ada aturan main, dan itu dalam situasi yang sangat mendesak. APBD merupakan dasar pengelolaan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kemudian lemahnya akuntabilitas. Dalam sumber-sumber yang pernah saya baca juga menyatakan bahwa kondisi pada saat ini adanya kolusi antara kepala daerah dengan DPRD terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Misal masalah pembuatan peraturan daerah dan perizinan, termasuk dalam lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Faktor lainnya ialah kenapa kepala daerah melakukan korupsi ialah karena biaya pemilu kada langsung yang mahal. Artinya ketika mereka melakukan pemilu dan melakukan masa-masa kampanye, setelah uang banyak terpakai, dan mungkin karena kurangnya uang atau dana yang mereka miliki, akhirnya ketika mereka menjabat sebagai pemimpin atau kepala daerah, mereka melakukan korupsi. Kemudian juga kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pemahaman tentang peraturan dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Sedikit saran dari saya, yaitu penegak hukum, artinya mereka yang mengatur tentang korupsi atau KPK lah, itu mereka harus hukum itu harus berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru, tidak menyebabkan korupsi jadi berkepanjangan, menjadi turun-temurun, menjadi budaya yang terjadi di masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan, harus menjadi harus adanya efek jera dan shock terapi bagi mereka yang melanggarnya. Dan barang siapa yang melanggar, maka sanksi yang itu harus tegas dan harus bersifat memaksa, agar seperti sudah saya katakan, agar adanya efek jerah dan shock terapi bagi mereka. Terus kemudian hukum itu hukum itu harus diterapkan tanpa adanya pandang bulu, tanpa ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Setiap masyarakat, baik yang berasal dari golongan kelas menengah ke bawah ataupun golongan ke atas, harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Hukum harus dijunjung tinggi sehingga nilai-nilai hukum mendapat tempat yang layak di masyarakat. Dan juga kita sebagai manusia yang berakal budi haruslah mengikuti nilai-nilai moral yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, menanamkan nilai moral yang kuat, agar kita tuh menghormati milik orang lain dan tidak menjadi manusia yang serakah, manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.